For your visit? Pleasure. The old guy. Di awal film, memperlihatkan seorang pria bernama Jim yang sedang menitipkan sebuah flash disk kepada istrinya. Diketahui, flash disk tersebut baru saja ia curi dari kelompok mafia. Brutal Jim yang sadar keadaan sedang kacau. Ia pun segera menyuruh sang istri untuk membawa pergi ke kediaman kakeknya. Sementara Jim sendiri akan tinggal di rumah lamanya dalam beberapa minggu sampai keadaan tenang. Setelah itu, istri Jim langsung membangunkan putri mereka untuk bergegas pergi ke rumah sang kakak. Adegan berpindah ke seorang bos mafia bernama Donnie yang saat itu sedang memarahi para anak buahnya. Ternyata Donnie marah karena flash disk miliknya baru saja dicuri oleh Jim. Di sini Donnie meminta semua anak buahnya untuk mencari Jim sekarang juga serta mendapatkan kembali flash disknya. Beberapa jam kemudian, ketika Jim baru saja sampai di dekat rumah lamanya, ternyata di sana sudah ada anak buah Donnie yang siap menangkap Jim. Pagi harinya, memperlihatkan istri Jin yang rupanya tidak ikut pergi dan hanya putrinya saja yang pergi ke rumah sang kakak. Namun ketika istri Jim berbalik, ternyata ia sudah dicegat oleh beberapa anak buah Donnie. Singkat cerita, putri Jim yang diketahui bernama Sarah akhirnya sampai di alamat rumah kakeknya. Namun sayang, sang kakek tampak sedang tidak berada di dalam rumah. Kemudian Sarah berinisiatif untuk mencarinya ke belakang hingga Sarah menemukan pria tua yang sedang tertidur. Ternyata pria tua ini adalah kakeknya, Sarah yang bernama Matt Robin. Robin yang belum mengenal Sarah, ia pun lantas bertanya siapa Sarah dan kenapa ia mendatanginya. Sarah pun segera menunjukkan foto orang tuanya hingga Robin akhirnya sadar kalau Sarah adalah cucu kandung Robin. Kemudian Robin mengajak Sarah untuk bersantai sambil memberikan makan dan minuman. Di sini Sarah bertanya kenapa Robin tidak pernah mengunjungi keluarga Sarah. Robin menjelaskan kalau ibu Sarah begitu sangat membencinya setelah nenek Sarah meninggal 15 tahun yang lalu. Kemudian Robin balik bertanya, kenapa orang tua Sarah tidak ikut ke sini? Sarah menjelaskan kalau orang tuanya pasti sedang mendapatkan masalah yang besar. Hal itu ia ketahui dari ibunya yang tiba-tiba mengajaknya pergi. Ditambah waktu di bandara, ada beberapa orang yang terus mengikuti mereka. Sarah dan si ibu sebenarnya berniat pergi bersama. Namun sayang, tiket menuju ke pulau ini hanya tersisa untuk satu orang. Sehingga hanya Sarah lah yang pergi dan ibunya akan menyusul besok. Adegan berpindah ke Donnie, si bos mafia yang saat itu terlihat sedang menyiksa kedua orang tua Sarah. Di sini Donnie terus bertanya, di mana mereka menyembunyikan flash disk miliknya. Setelah cukup lama diintimidasi, akhirnya ibunya Sarah mengatakan kalau flash disk dibawa oleh putrinya yang sekarang tinggal bersama sang kakak. Mengetahui hal itu, Donnie lantas menugaskan dua orang tangan kanannya untuk mencari flash disk tersebut dengan diantar oleh ibunya Sarah. Sebelum pergi, ibunya Sarah diancam apabila ia berbohong atau sampai berontak, maka Donnie tidak akan segan menghabisi Jim, yaitu suaminya. Singkat cerita, ibunya Sarah dan dua tangan kanan Donnie terlihat sudah sampai di rumah kakak Robin. Salah satu tangan kanan Donnie mencoba memeriksanya ke dalam, namun tidak ada seorang pun di sana. Ternyata saat itu Sarah dan kakak Robin sedang makan di luar. Di sini, Sarah sempat bertanya, kenapa ibunya begitu membenci Robin? Robin menjawab, kalau waktu dulu ia jarang sekali pulang ke rumah. Dan oleh karena itulah, ibunya Sarah menganggap kalau Robin ini merupakan ayah yang tidak bertanggung jawab. Padahal saat itu, Robin hanya sedang menjalankan tugas rahasia dari pemerintah. Setelah cukup lama mengobrol, Robin dan Sarah akhirnya kembali pulang. Namun di sini, Robin begitu kaget saat melihat ibunya Sarah sedang bersama dua orang asing. Robin pun meminta Sarah untuk tetap di mobil. Sementara ia akan turun mendatangi mereka. Kemudian, Robin berpura-pura menyambut mereka dengan baik. Lantas bertanya, apakah mereka datang ke pulau untuk liburan? Namun, salah satu tangan kanan Donner langsung menodongkan senjata dan bertanya di mana flash disknya. Hingga di suatu kesempatan inilah yang dilakukan Robin. Di insiden tersebut, satu tangan kanan Donnie tewas, sementara satunya lagi berhasil kabur dengan menggunakan mobil Robin.
Kita tahu di dalam mobil, Robin masih ada Sarah yang tengah bersembunyi. Kemudian Robin mengatakan kepada ibunya Sarah kalau mereka harus tenang. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu ibunya Sarah yang diketahui bernama Aisley mengambil flash disk yang sebelumnya ia simpan di dalam Sarah. Setelah itu Wesley menjelaskan kalau suaminya selama bekerja untuk Donnie yang merupakan bos mafia kejam. Sehingga suaminya memutuskan ingin berhenti bekerja. Tapi Donnie menolak, bahkan mengancam akan menghabisi keluarga mereka. Sampai di suatu ketika, suami Ashley berhasil mencuri sebuah flash disk yang berisikan data kejahatan kelompok Donnie. I'm gonna have to call the cops about this. Get rid of the body. How do we do that? Run! Di sisi lain memperlihatkan tangan kanan Donnie yang sedang bersama Sarah. Di sini si tangan kanan bertanya, apakah Sarah tahu di mana flash disk yang tengah ia cari? Sarah mengatakan kalau flash disk tersebut mungkin flash disk yang ibunya simpan di dalam tas sekolah Sarah. Dan tas tersebut pasti sekarang sudah diamankan oleh ibunya. Kemudian si tangan kanan mencoba menghubungi Donnie untuk mengabarkan kalau misinya telah gagal. Bahkan rekannya juga sekarang tewas di tangan seorang kakak-kakak. Mendengar hal tersebut, tentu Donnie sangat marah dan ia akan mengirim lagi anak buahnya untuk membantu si tangan kanan. Adegan berpindah ke sebuah hotel yang mana Robbie dan Ashley tengah mengamankan sambil menunggu langkah apa yang akan mereka lakukan. Kemudian Robin ke balkon lalu menghubungi rekannya yang merupakan ketua CIA. Di sini Robin mengatakan kalau keluarganya sedang diincar oleh seorang bos mafia bernama Donnie. Robin ingin tahu siapa Donnie dan seberapa bahaya Donnie. Mendengar hal itu, si ketua CIA mengatakan kalau ia akan mengabarinya nanti. Setelah Robin masuk ke kamar, ternyata si tangan kanan Donnie juga sedang berada di hotel tersebut. Kemudian, ia masuk ke dalam dan meminta Sarah karena untuk ia tidak akan mengapakan Sarah, asalkan Sarah tidak berbuat yang aneh-aneh. 30 menit kemudian, terlihat 3 orang anak buah Donnie juga datang ke hotel itu untuk menemui si tangan kanan. Hingga mereka tak sengaja berpapasan dengan Ashley yang kala itu hendak mengambil kopi. Dengan segera, Ashley kembali masuk dan mengatakan kalau di luar ada anak buah Donnie. Mengetahui hal itu, Robin meminta Ashley untuk membuka pintu lalu menutupnya kembali. Hingga di suatu kesempatan, inilah yang dilakukan Robin. Kemudian Robin meminta Ashley untuk turun menggunakan tali sebelum anak buah Donnie yang lain mendobrak pintunya. Ketika sedang menurunkan Ashley, ternyata pintu kamarnya berhasil didobrak sehingga Robin harus melawan mereka sambil menahan tali. Kemudian, Robin dan Ashley segera bergegas pergi dari hotel tersebut. Di sisi lain, si tangan kanan yang hendak membawa minuman, ia dibuat kaget setelah melihat kalau rekan-rekannya kini telah koit. Lalu ia pun mengecek ke balkon hotel dan sempat melihat dan Ashley yang kala itu hendak kemudian pergi. Si tangan kanan menghubungi Donnie untuk mengabarkan kalau anak buah yang dikirim untuk membantunya sekarang sudah pada koit. Mengetahui itu, Donnie pun tentu kesal dan ia berencana akan turun tangan langsung bersama semua anak buahnya yang tersisa. Adegan beralih ke Robin dan Ashley yang sekarang sedang mendatangi teman lama. Diketahui temannya ini adalah mantan pasukan khusus ahli ranjau. Kemudian Robin meminta si teman untuk membuka isi flash disk yang ia bawa. Ketika dicek, ternyata isinya adalah semua bukti dari kejahatan kelompok Donnie. Setelah itu Robin mencoba kembali menghubungi ketua CIA untuk bertanya tentang seberapa jahat Donnie. Si ketua CIA menjawab kalau kelompok Donnie merupakan kelompok penjahat terorganisir. Mereka biasa berbisnis barang haram, perdagangan manusia, senjata ilegal, dan lain-lain. Namun Donnie juga mempunyai atasan yang sangat berbahaya, bernama Hector Garcia. Ini orangnya. Terlihat, Hector sedang berbincang dengan salah satu pegawai Hector. Kemudian Hector mengajak pegawainya itu pergi ke pinggir pantai. Namun tiba-tiba si pegawai menangis. Ternyata pegawainya ini telah melakukan kesalahan kecil. Tapi Hector tidak terima dan akan menghabisi suami dari si pegawai tersebut, Plesi. Singkat cerita, Donnie dan anak buahnya akhirnya sampai di pulau untuk mendapatkan kembali flash disknya. Sebelum pergi ke lokasi, Donnie mendapat bocoran mengenai di mana sekarang Robbie dan Ashley berada. Setelah itu, Robin menemui tangan kanannya dan meminta si tangan kanan untuk menghabisi Sarah.
Awalnya si tangan kanan ragu, namun Donnie tidak mau mendengar alasan apapun dari si tangan kanan. Kemudian Donnie dan anak buahnya yang lain mendekat ke kapal tempat Robin dan yang lain berada. Sebelum melakukan penyerangan, Robin meminta semua anak buahnya tetap waspada karena yang mereka lawan bukanlah kakek-kakek biasa, melainkan pasukan khusus ahli menyusup. Ternyata semua informasi itu ia dapat dari Hector. Karena Hector sudah bekerja sama dengan wakil ketua CEA. Ini orangnya. Adegan kembali ke Robin dan yang lain. Sekarang mereka sudah sadar kalau di luar sedang ada musuh yang siap menghabisi mereka. Kemudian Robin dan temannya mengamankan Aisley di dalam ruangan kapal dan meminta Aisley untuk tidak keluar sebelum semuanya aman. Tak lama setelah itu, ada anak buah Donnie yang hendak memasukkan granat ke dalam kapal. Tapi inilah yang terjadi. Namun granat tersebut terjatuh ke samping kapal hingga membuat kebocoran. Tentu saja, hal itu membuat Aisley panik dan segera meminta tolong. Namun tidak ada tanggapan. Di balik itu, Robin dan temannya mulai menghabisi satu anak buah Donnie. Di sisi lain, si tangan kanan tengah membawa sarang ke sebuah tempat untuk dihabisi. Namun ketika hal itu akan dilakukan tiba-tiba, kembali ke Robin dan temannya yang sekarang ternyata berhasil dipojokkan anak buah Donnie. Untungnya tak lama Sarah muncul dan inilah yang terjadi. Sayangnya dalam insiden tersebut temannya Robin harus terkena tembakan. Kemudian Sarah yang mendengar suara ibunya berteriak dengan segera berusaha membukakan pintu kapal. Sementara si tangan kanan terlihat mendekat dan siap untuk menghabisi Sarah. Hingga Sarah berhasil membuka pintu kapal. Lalu tiba-tiba, pada akhirnya si tangan kanan pun goit di tangan Aisley. Setelah itu mereka berdua pergi dari kapal dengan membawa Robin temannya yang ternyata masih hidup. Namun sayang, tak lama Donnie muncul dan sempat menembak temannya Robin. Kemudian ia pun memaksa Aisley dan Sarah untuk ikut bersama dirinya. Di sisi lain terlihat Robin yang masih terus berusaha menghabisi anak buah Donnie. Hingga setelah itu, Robin melihat kalau Anan dan cucunya yang kini tengah dibawa pergi oleh Donnie. 30 menit kemudian, memperlihatkan Robin yang sedang menuju ke rumah sakit untuk menyelamatkan temannya sambil menghubungi ketua CEA. Di sini Robin menceritakan kalau Anan dan cucunya telah dibawa kabur oleh Donnie entah kemana. Mendengar hal itu si ketua CEA mengatakan kalau kemungkinan Donnie pergi ke kediaman Hector, yaitu bosnya Donnie. Ternyata perbincangan mereka disadap oleh wakil ketua CEA yang kita tahu dia sudah bersekongkol dengan kelompok Hector. Kembali ke Robin yang akhirnya sampai di rumah sakit. Dengan segera ia pun memanggil para medis menangani temannya. Malam harinya adegan berpindah ke rumah Hector. Dan benar saja, Aisley dan putrinya sekarang berada di sana. Tak lama Hector pun masuk ke ruangan tersebut. Di sini, Hector mengatakan kalau ia akan membebaskan mereka berdua apabila Robin mau menyerahkan flash disk yang sedang dia bawa. Namun apabila tidak, Hector tidak akan segan menghabisi Aisley dan juga Sarah. Sementara itu di halaman rumah Hector, terlihat semua anak buahnya tengah berjaga karena mereka yakin kalau Robin pasti akan datang menyerang. Benar saja tak jauh dari rumah Hector, Robin sedang bersiap dengan persenjataannya. Beberapa menit kemudian, ada sebuah mobil datang dan langsung menabrak gerbang rumah Hector. Ketika para penjaga mengeceknya tiba-tiba. Setelah itu, Robin muncul dan langsung menghabisi para penjaga tersebut. Di sisi lain, dua anak buah Hector mencoba memantau pergerakan Robin dari atas balkon. Tapi inilah yang terjadi. Bersamaan dengan itu, Aisley dan Sarah keluar lalu memanggil Robin. Hingga Robin harus ketahuan oleh salah satu anak buah Hector. Beruntung Robin mengenakan rompi anti peluru, lalu menghabisi orang tersebut. Kemudian, Robin pergi ke arah pepohonan karena anak buah Hector yang lain mulai berdatangan. Sementara itu, Wesley dan putrinya yang hendak kabur dari ruangan tersebut malah terpojokkan oleh Donnie. Di sini Donnie pun memaksa mereka berdua untuk ikut dengan dirinya menghadap Hector. Kembali ke Robin yang sekarang tengah menghabisi satu persatu anak buah Hector yang ada di luar.
Namun sayang pada akhirnya Robin harus terpojokkan oleh Donnie. Di sini Donnie langsung meminta Robin untuk memberikan flash disk yang berisi semua bukti dari kejahatan kelompok mereka. Setelah memberikan flash disk tersebut, Robin pun disuruh untuk berkumpul dengan anak dan cucunya. Kemudian, ketika Hector meminta flash disk itu kepada Donnie, ternyata Donnie sudah muak kepada Hector yang sering bersikap senaknya terhadap Donnie. Apalagi di dalam flash disk itu juga berisi sandiban berharga jutaan dolar. Lalu saat Donnie akan menghabisi Robin beserta anak dan cucunya, inilah yang terjadi. Ternyata yang menghabisi Donnie adalah si ketua CEA yang datang bersama wakilnya. Di sini si ketua CEA meminta Robin untuk mengeluarkan flash disk yang asli. Karena si ketua CEA tahu kalau Robin pasti tidak akan semudah itu memberikan flash disk tersebut. Saat sudah mendapatkan flash disk yang asli tiba-tiba, rupanya selama ini si ketua CEA tahu kalau wakilnya telah bersekongkol dengan kelompok Hector. Bersamaan dengan itu, muncul seorang pejabat yang merupakan kakak dari si ketua. Lalu si pejabat meminta Robin untuk mau berbincang dengannya sebentar. Di sini si pejabat mengatakan kalau ia berterima kasih kepada Robin karena sudah menghabisi kelompok dan Hector juga mendapatkan flash disknya. Ternyata si pejabat sedang mencalonkan diri untuk menjadi wali kota dan akan bersaing dengan wali kota sebelumnya. Sementara di dalam flash disk tersebut juga terdapat bukti dari kejahatan wali kota sebelumnya. Untuk itu, si pejabat tinggal membeberkan saja dari isi flash disk tersebut dan secara otomatis ia akan menang dalam pemilu. Kemudian si pejabat mengatakan kalau sebagai ucapan terima kasih darinya, ia akan menjamin kehidupan yang layak untuk Robin serta anak dan cucunya tamat. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe.